Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamimah Rahma Salsabila dari Telkom University dengan NIM 1401204261 dari kelas MB4411. Di sini saya akan menjelaskan mengenai capital budgeting and the estimation of cash flow. Capital budgeting merupakan salah satu aspek penting bagi manajer dalam mengambil suatu keputusan untuk sumber utama keuntungan perusahaan. Dengan capital budgeting, kita dapat menghitung tingkat keuntungan yang akan kita dapat dalam jangka panjang. Maka dengan melakukan keputusan untuk investasi, ini akan berdampak bagus bagi perusahaan dalam jangka panjang atau jangka pendek. Maka seorang manajer harus paham mengenai investasi, agar tidak berdampak buruk bagi perusahaan. Investasi merupakan penempatan dana di masa sekarang dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan dalam berinvestasi harus dipertimbangkan dengan baik, agar perusahaan tidak mengalami kerugian karena jika kita salah dalam mengambil keputusan di saat akan berinvestasi, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Persaingan antar perusahaan makin ketat, sehingga manajer dituntut untuk melakukan pertimbangan dan perencanaan yang matang agar keputusan investasi yang diambil tepat, sehingga perusahaan dapat bertahan dalam persaingan dan bahkan dapat memperluas kegiatan usahanya. Lalu, apa itu capital budgeting? Capital budgeting merupakan proses bisnis yang paling esensial karena capital budgeting adalah sebuah proses evaluasi bisnis guna menilai layak atau tidaknya sebuah perusahaan yang akan dilaksanakan. Capital budgeting dalam manajemen keuangan adalah proses menganalisis input dan output sebuah proyek dari segi finansial guna memastikan proyek tersebut mencapai profit yang diharapkan. Capital budgeting akan berjalan dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan biasanya mempertimbangkan dua kepentingan, yaitu kepentingan profit di masa depan dan kepentingan investor. Keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana, jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi 1 tahun. Selanjutnya ada proses. Proses dari capital budgeting ada 5. Yang pertama ada proses penyusunan proposal investasi yang konsisten dengan sasaran strategis perusahaan. Yang kedua, ada menyusun estimasi arus kas inkremental setelah pajak untuk proyek yang diusulkan. Yang ketiga, ada mengevaluasi arus kas inkremental yang dihasilkan oleh suatu proyek. Yang keempat, memilih proyek berdasarkan kriteria penilaian, yaitu proyek yang memberikan nilai terbesar. Yang terakhir ada melakukan evaluasi ulang terhadap hasil implementasi proyek. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat capital budgeting untuk perusahaan yang pertama ada menunjukkan faktor resiko proyek atau investasi. Yang kedua ada menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Yang ketiga ada membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Yang keempat ada menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Dan yang terakhir menghindarkan proyek dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Klasifikasi proyek. Yang pertama ada replacement, perawatan bisnis mengganti peralatan yang rusak. Yang kedua ada replacement, pengurangan biaya mengganti peralatan yang sudah ketinggalan zaman sehingga mengurangi biaya. Yang ketiga, ada produk atau pasar yang sudah ada dua pengeluaran untuk meningkatkan output produk yang sudah ada atau menambah toko. Yang keempat, ada ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Yang kelima, proyek keamanan atau lingkungan. Yang keenam, ada penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, kontrak-kontrak jangka panjang, kontrak untuk menyediakan produk atau jasa pada customer tertentu. Selanjutnya, metode perhitungan yang digunakan dalam capital budgeting. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada net present value, yang ketiga ada profitability index,
Yang keempat ada internal rate of return. Yang kelima ada modified internal rate of return. Yang pertama, payback period. Payback period merupakan capital budgeting berdasarkan waktu kembaliannya pendanaan. Dalam metode ini, keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP, mempunyai pola cash flow yang sama dari tahun ke tahunnya. Keuntungan dari payback period ini mudah dipahami, menyesuaikan dengan ketidakpastian arus, bias terhadap likuiditas. Kekurangannya, mengabaikan nilai waktu uang, memerlukan titik batas yang sewenang-wenang, mengabaikan arus kas di luar tanggal batas waktu, dan bias terhadap proyek jangka panjang. Contoh soalnya, di sini saya ada perusahaan A yang menghasilkan sebesar 50 juta per tahun, sedangkan perusahaan B menghasilkan 40 juta per tahun. Pendanaan yang tersedia untuk salah satu dari dua proyek tersebut adalah 200 juta. Maka dengan demikian, waktu payback periodnya tiap proyeknya adalah proyek A sebesar 200 juta dibagi 50 juta, sama dengan 4 tahun. Dan proyek B 200 juta dibagi 40 juta, sama dengan 5 tahun. Dengan demikian, kita menggunakan metode capital budgeting PP. Yang berhak mendapatkan pendanaan adalah perusahaan A. Kenapa? Karena durasi pengembaliannya lebih pendek daripada perusahaan B. Selanjutnya ada net present value. Dalam metode ini, budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Perhitungan metode NVP hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas Rp0. Bisa mengukur nilai profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan suatu faktor nilai waktu dan juga uang. NVP adalah suatu selisih antara present value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada aset saat ini dari penerimaan arus kas yang masuk di masa depan. Aturan dasar pada investasi adalah menerima proyek bila nilai NVP-nya adalah di atas angka 0. Maka keuntungan dari NVP ini adalah penggunaannya sederhana. Penggunaannya nilai uang dalam menghitung nilai sesuai dengan arus kas yang didapatkan di masa depan. Gambaran jelas tentang profitabilitas proyek yang real. Kekurangannya, penggunaan metode NVP dianggap sangat terbatas. Di sini ada cara untuk mencari NVP, yaitu VP cash flow dikurangi initial cost. Selanjutnya, ada profitability index. Profitability index ratio adalah present value dan cash flow setelah dilakukan kegiatan investasi awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi pada awal tahun ke-0. Kelayakan investasi menurut standar analisa ini adalah jika VI lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan tidak layak. Jika VP kurang dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan. Selanjutnya ada indeks profitabilitas dengan cara mencarinya dengan cara VP kas masuk per VP kas keluar. Lalu keuntungannya memberikan percentage future cash flow dengan cash inisial. Sudah mempertimbangkan cost of capital, sudah mempertimbangkan time value of money, dan mempertimbangkan semua cash flow. Kekurangannya tidak memberikan informasi mengenai return suatu proyek. Dibutuhkan cost of capital untuk menghitung profitability index. Tidak memberikan informasi mengenai project risk, dan susah dimengerti untuk dijadikan indikator apakah suatu proyek memberikan value kepada perusahaan. Selanjutnya ada internal rate of return. Menurut para ahli, internal rate of return ini adalah suatu cara lain yang bisa digunakan
untuk bisa mengevaluasi profitabilitas rencana investasi dengan cara menghitung nilai uang. Internal rate of return ini adalah diskon rate atau faktor pendiskontanan lain yang digunakan untuk mendiskonto seluruh cash inflow dan juga sell value yang jelas menghasilkan banyak jumlah present value yang sama dalam jumlah investasi yang ada. IRR ini mampu menggambarkan presentase keuntungan serealistis mungkin untuk bisa mendapatkan investasi barang atau modal proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. IRR yang dicari adalah nilai diskon rate yang mampu memberikan nilai NVP sama dengan 0. Apabila perhitungan pada RII lebih besar daripada cost of capital, maka return yang dihasilkan pun jelas akan lebih besar dari yang diharapkan. Jika nilai return yang lebih besar, maka proyek investasi tersebut tidak akan bisa diterima. Rumus untuk IRR ini adalah tingkat bunga yang lebih kecil ditambah dalam kurung NVP tingkat bunga yang lebih kecil per TVP RK dikurang TVP RB dikali RB per RK. Dikali RB dikurang RK. Selanjutnya ada modified internal rate of return. Tingkat diskontan yang mengakibatkan nilai sekarang dari biaya sama dengan nilai sekarang dari nilai akhir, di mana nilai akhir proyek adalah jumlah di masa mendatang dari kas yang memajukan terhadap biaya modal perusahaan. MIRR mengasumsikan arus kas dari semua proyek diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sebesar IRR proyek. MIRR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui profitabilitas perusahaan. Jika MIRR lebih dari sama dengan tingkat pengembalian, maka diterima. Jika kurang, maka tingkat pengembaliannya ditolak. MIRR dicarinya dengan cara VP ditambah V cash flow per PV dikurang V cash flow dalam kurung 1/N dikurang 1. Perbandingan metode. Antara metode PI, IRR, dan NVP menggunakan pendekatan yang sama, yaitu nilai waktu dari uang. Jika kita harus memilih di antara beberapa usulan investasi, maka metode NVP lebih baik dibandingkan metode VI. Karena dengan NVP, kita menggunakan nilai absolut, bukan perbandingan dengan seperti dalam PI. Jika kita harus memilih di antara beberapa usulan investasi, maka metode NVP memberikan hasil yang sama dengan penggunaan IRR jika aliran kas masuk tidak normal, ada positif dan negatifnya. Jika aliran kas masuk positif, hasilnya sama jika metode IRR yang digunakan adalah metode inkremental. Maka kesimpulan yang saya dapat yaitu capital budgeting sangatlah penting dalam menentukan alur kas investasi dan penanaman saham. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan capital budgeting sebagai alat bantu kepada manajemen dapat melakukan pengembalian keputusan dengan menggunakan analisis capital budgeting, pertimbangan keputusan investasi dapat dilakukan dengan lebih akurat karena menggunakan metode yang lebih sistematis. Perusahaan juga dapat memperoleh gambaran mengenai kemungkinan return yang akan diterima di masa mendatang atas proyek investasi tersebut. Bila perhitungan atau keputusan untuk mengambil penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungannya. Dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan yang sedang tidak baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.